Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus Suwandi. Pada kesempatan hari ini saya ingin menghimbau kepada teman-teman siapapun yang kirim sampel ya. Jadi pertama yang harus diperhatikan kalau kirim sampel itu ya, pertama dari packing ya. Sering saya katakan ya, packing menggunakan box styrofoam seperti ini udah bagus ini ya. Dilapisi dengan plastik ya. Jadi dilapisi plastik. Nah, jadi kalau packingnya sudah bagus, itu juga meminimalisir resiko terjadinya luka. Packingnya sudah bagus. Nah, dilapisi plastik biar apa? Biar licin. Kemudian ikan, yang kedua, ikan ini sudah dikarantina. Jadi kalau ikan itu ikan tangkapan alam, itu tidak langsung dikirim ke sini. Ya, dikarantina dulu di kolam penampungan yang licin ya. Kolamnya dari keramik atau dari plastik atau dari terpal. Cari tempat yang licin biar kepala bagian bawahnya tidak luka-luka. Nah, kemudian dalam proses pengambilan dari kolam atau sejak memindahkan ke kolam, entah dari tangkapan atau dari kolam satu ke kolam lain, gunakan saringan yang terbuat dari kain. Ya, gunakan saringan yang terbuat dari kain seperti ini yang halus ya. Ini yang tidak akan menimbulkan sisik itu nyangkut ya, nyantol-nyantol di saringan yang menyebabkan ikan itu kulitnya, sisiknya berwarna merah-merah. Nah, sekarang kita lihat. Ini sampel yang datang ini, parah ini. Nah, banyak yang mati. Jadi sekarang kita lihat ya. Apa tuh penyebab kematiannya itu? Nah, ini ya. Jadi dampak dari ikan yang ditangkap dengan menggunakan saringan nilon atau kecentol-centol sisiknya dengan saringan dari senar, nah ini seperti ini. Dampaknya seperti ini. Mungkin saat kita mindah dari kolam ke kolam kayaknya kok mulus-mulus semua, tapi begitu sudah perjalanan ya 1 kali 24 jam mulai nih ya, sisiknya mulai muncul merah-merah seperti ini. Dan ini jelas tidak akan bisa bertahan lebih lama ikan gabus itu. Makanya kalau jadi pengepul, ini resiko sekali kalau Anda tidak hati-hati. Ya, kematian yang paling banyak dialami para pengepul ikan gabus adalah seperti ini. Dan tiap hari ini kalau sudah seperti ini mati terus. Ya, kadang ikan budidaya barusan dipindah dari kolam satu ke kolam lain pun itu beresiko. Ya, saat dibudidaya bagus, nggak masalah. Begitu mau panen, nah ini begitu panen dipindah ke kolam lain atau saat disortir, nah ini besoknya 3 hari kemudian banyak yang mati terus, nggak akan berhenti. Nah ini ya, jadi kalau sudah seperti ini kelemahan ikan gabus di sini. Begitu sisiknya sudah, jadi sisiknya itu nyantol di jaring tapi tidak lepas gitu loh. Jadi sisiknya itu terbuka gitu, nyantol kecentol buka nutup gitu. Nah ini yang menyebabkan parahnya seperti ini. Ya, ini di perjalanan pun nggak akan bisa bertahan lama. Ya, ini tolong diperhatikan kepada teman-teman ya, khususnya yang kirim sampel. Sayang sekali gitu kan, parah. Ya. Jadi simpel sebetulnya, gunakan saringan dari kain saat kalian mengambil atau memindahkan ikan itu ke tempat lain. Jangan sampai gunakan saringan terbuat dari waring yang terbangnya senar ya. Jadi jangan gunakan jaring ikan yang terbuat dari waring ya. Nah, waringnya seperti ini contoh ya. Nah, seperti ini bahannya. Jangan. Kalau gunakan waring yang seperti ini, udah jelas dipastikan ikannya pasti banyak yang luka-luka. Jadi bukan hanya pengepul saja, Anda menjadi seorang pembudidaya kalau Anda memindah ikan tidak menggunakan saringan terbuat dari kain seperti ini, udah jelas pasti
ya, pasti nggak akan bisa bertahan lama ikan gabusnya. Ya, oke ya, gitu ya kepada teman-teman semua. Ya, dan kepada Bapak yang mengirimkan sampel ini ya. Yang kemarin kirimnya dari Jakarta, sudah pasti. Wes, itu sudah bisa dipastikan ini mati-mati seperti ini tiap hari. Nggak akan selesai-selesai sampai ikannya habis. Ya. Bagaimana cara penanganannya? Seperti ini. Kalau misalkan terjadi sering seperti ini, baik ikan budidaya atau tangkapan alam yang mau ditampung, ikan ini dikarantina dulu, ditampung ya. Jadi kalau sudah luka seperti ini ditampung, tapi tidak banyak-banyak ya. Misalkan di satu kolam ya, kolam yang ikan yang luka-luka itu dikarantina di kolam kotak atau kolam bis beton juga bisa ya. Ya, dikarantina sedikit-sedikit. Jadi misalkan di kolam kayak gini ya, yang luka dikasih 2 ekor ya, atau maksimal 5 ekor yang luka itu dalam kondisi air yang pendek saja. Kemudian diaplikasikan di situ karena protection satu tutup saja agar lukanya itu tidak infeksi dan tidak membusuk. Ya, gunakan karena protection. Jadi di tiap bis beton ini bisa untuk karantina atau kolam kotak juga bisa. 1 meter persegi bisa diisi 5 ekor aja ikan yang luka. Ya, nanti nggak usah diberi makan dulu. Setelah 1 minggu lukanya mulai menghitam, kemudian disitulah tanda-tanda ada kesembuhan. Ya, silahkan mencoba ya, sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.